Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu masa di mana Allah menakdirkan suatu bangsa yang menggetarkan dunia. Mereka hancurkan apapun yang ada. Suatu bangsa kecil yang menghancurkan peradaban besar. Mereka bagaikan ombak yang tak terbendung, menyapu bersih segala apapun yang ada. Kala itu dunia serasa sempit. Tangisan serta ketakutan menghantui setiap negeri. Kekuatan bengis mereka selalu menjadi noda hitam yang mereka sombongkan. Akan tetapi mereka lupa bahwa Sang Maha Perkasa telah menyiapkan kekuatan yang kelak akan menghancurkan mereka, yaitu lewat seorang lelaki yang menghapus air mata dan ketakutan. Seorang lelaki yang menghancurkan mitos pasukan tak terkalahkan. Seorang lelaki yang ketika namanya disebut akan menggetarkan dunia. Sang lelaki itu bernama Saifuddin Qutuz. Saifuddin Qutuz rahimahullah adalah salah seorang anak dari bangsawan Jalaluddin Al-Khawarizmi. Nama beliau adalah Mahmud bin Mamdud. Di masa kecilnya beliau sudah menghadapi peristiwa yang tak terlupakan, di mana pasukan Mongolia menyerang negerinya. Kerusakan dan kehancuran pun tampak di depan matanya. Bagaimana barbarnya pasukan itu ketika menghancurkan suatu negeri. Ketika itu sang ayah pun wafat di tangan pasukan Mongol, yang kala itu lari ke India bersama keluarganya. Allah menakdirkan Qutuz selamat dari kebrutalan Mongol. Dalam sejarahnya beliau dan keluarganya ditangkap, sebagian dibunuh dan sebagiannya dijadikan budak. Mahmud adalah salah satunya. Kegagahan dan kewibawaannya tergambar saat ia masih kecil, sehingga pasukan Mongol menjulukinya dengan sebutan Qutuz, yaitu singa yang menyalak. Singkat cerita, ia pun dijual di pasar Damaskus. Salah seorang Bani Ayub membelinya, dan ia dibawa ke Mesir. Di sini ia dipindah dari satu tuan ke tuan yang lain, sampai akhirnya ia dibeli oleh Raja Aimus Izzuddin Aibak, dan kelak menjadi panglima besarnya. Tanpa disadari, Mahmud kecil yang minim akan pengalaman dan belum pernah melihat kehebatan negeri luar mendapat keistimewaan tersendiri baginya, di mana ia mengelilingi negeri-negeri, berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain hingga ia sampai ke tangan seorang penguasa negeri Muslim, yang kelak ia gantikan posisinya dan menghancurkan pasukan Mongol. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya, dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula, sedang mereka tidak menyadari. Qutuz sebagaimana budak yang dididik militer lainnya, tumbuh dengan pendidikan agama. Semangat Islam yang kuat bergelora di dalam hatinya. Sejak kecil ia dilatih dengan seni menunggang kuda, mode pertempuran, seluk-beluk manajemen dan leadership. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda gagah berani, mencintai dan menjunjung tinggi agamanya. Ia juga seorang yang kuat, penyabar dan perkasa. Selain itu semua, ia juga dilahirkan dari keluarga raja. Masa kanak-kanak Qutuz layaknya para pangeran yang lainnya. Hal ini membuat dirinya begitu percaya diri. Ia tidak asing dengan masalah kepemimpinan, manajemen negara dan kekuasaan. Di atas itu semua, keluarganya hancur oleh Tartar. Hal ini tentu saja membuat dirinya paham betul dengan bencana Tartar, sebab orang yang menyaksikan tidaklah seperti yang mendengar. Dahsyatnya bencana yang ditimbulkan Mongol, di mana dunia dihantui rasa ketakutan. Tidak sedikit negeri yang memilih menyerah daripada harus berurusan dengan pasukan brutal ini. Sebagiannya mencoba melawan, ketika itu pun pasukan yang bagaikan ombak besar melumat negeri tersebut tanpa menyisakan jiwa. Hal ini pun dirasakan oleh umat Islam, yakni tidak lain Bani Abbasiyah, yang dunia mencatat sebagai negeri yang makmur dan sumber ilmu. Hanya dengan 200.000 pasukan, Mongol melenyapkan negeri tersebut dari bingkai sejarah. Sebanyak 1,8 juta orang tewas, sehingga dinasti yang sudah berdiri 5 abad ini pun lenyap dari peta bumi. Singkat cerita, Saifuddin Qutuz pun mulai muncul di permukaan setelah wafatnya sang Raja Izzuddin Aibak. Kekuasaan pun beralih ke anaknya yang masih sangat kecil yang bernama Al-Mansur Nuruddin Al bin Izzuddin Aibak. Namun di balik itu semua, yang menjalankan roda pemerintahan tidak lain adalah Saifuddin Qutuz itu sendiri. Melihat kebengisan dan haus akan kekuasaan serta kebencian pasukan Mongol terhadap Muslim, Saifuddin Qutuz pun mengambil langkah berani untuk menggantikan posisi raja kecil itu demi pertahanan dan antisipasi dari serangan Mongol yang tiba-tiba. Suatu sisi kekuatan Muslim sedang terpuruk dan dihantui rasa takut yang mendalam. Maka pada 24 Zulhijjah 657 Hijriah, dengan restu dan bimbingan ulama, ia pun menjadi raja.
Keteguhan dan kepiawaiannya dalam mengatur urusan negara membuat benteng terakhir umat Islam kala itu, yaitu Mesir, lambat laun membuahkan hasil yang cemerlang. Ia awali dengan pembenahan pejabat-pejabat negara. Setelah itu ia dapat menyatukan hati umat Islam yang kala itu terpecah belah. Saat detik-detik saat peperangan akan dimulai, ada kisah menarik yang dapat kita ambil ibrah dan pelajaran, di mana suatu ketika Saifuddin Qutuz harus menunda sesaat pertempurannya dikarenakan kas negara yang tidak cukup untuk mendanai peperangan. Saat itu Saifuddin Qutuz rahimahullah mendatangi ulama untuk meminta pendapatnya, karena beliau hendak mengambil pajak dari masyarakat untuk kas negara. Langsung saja para ulama menolaknya dan berfatwa tidak diperbolehkan mengambil paksa harta rakyat karena itu termasuk haram. Para ulama menegaskan bahwa haram hukumnya mengambil harta rakyat dengan jalan yang batil, kecuali dalam beberapa kondisi baru negara boleh meminta kepada rakyatnya. Pertama, ketika negara sama sekali tidak memiliki harta yang cukup untuk membiayai negara. Kedua, sebelum berniat mengambil dari rakyat, pemimpin negara hendaklah terlebih dahulu mengambil paksa dari para petinggi-petinggi negara, seperti para menteri, para komandan, dan para staf negara. Ambil semua harta dan perhiasan mereka, baru setelah itu diperbolehkan mengambil harta rakyat. Inilah fatwa Al-Is bin Abdis Salam, dan sang raja pun merealisasikannya. Setelah itu sang penakluk yang namanya mulai ditakuti pasukan barbar itu pun berkhutbah di hadapan pasukan dan masyarakat dengan khutbah berapi-api, membakar ketakutan di dada kaum muslimin, meredam kesedihan orang-orang lemah, serta membuktikan kepada dunia bahwa masih ada kami, hamba Allah, yang akan menghancurkan mitos pasukan Mongolia. Di sisi lain, pasukan Mongol yang kala itu sudah siap perang. Sang panglima mereka Kit Buka yang menggantikan Hulagukan karena urusan kenegaraan langsung bergerak hendak menggertak lawannya, yang mereka lemehkan karena mereka berpikir pasukan muslimin tidak akan berani menyerang, melainkan hanya dia menunggu kebinasaan mereka. Sementara mereka tidak paham bahwa lawan mereka telah diberi kekuatan iman dan motivasi kuat dan siap menerkam dan menghancurkan mereka. Setelah menyiapkan pasukan dengan strategi yang sudah direncanakan dan mengharap keridhaan dari Robnya yang maha perkasa, bergeraklah 20.000 pasukan muslimin di bawah komando sang penakluk Saifuddin Qutuz dengan panglimanya Baibas atau Baibar. Namun di tengah perjalanan pasukan muslimin bertemu dengan pasukan salib. Namun sang raja muslimin itu pun menemui sang panglima salib dan menyampaikan maksud mereka, hingga pasukan salib pun setuju untuk mengizinkan pasukan muslim lewat, karena mereka pun paham hanya Qutuzlah yang bisa meredam amukan Mongol. Karena sejatinya tentara salib itu pun ketakutan dengan kaum barbar tersebut. Hingga pada tanggal 25 Ramadan 658 Hijriah, bertepatan 3 September 1260 Masehi, kedua pasukan itu pun bertemu di Ain Jalut. Terjadilah pertempuran yang amat dahsyat di kedua belah pihak. Sang panglima Baibas menjalankan strateginya dengan baik. Bak Singa yang menerkam mangsanya, pasukan Mongol itu pun hancur dan Kit Buka sang panglima yang sangat menaruh benci terhadap muslim pun binasa. Takbir pun bergema di berbagai arah. Dunia yang kala itu diselimuti oleh ketakutan pun mulai menampakkan keindahannya berkat pertolongan Allah lewat keberanian hamba-hambanya. Pasukan barbar yang selama 43 tahun tak terkalahkan itu pun hancur di tangan sang penakluk, yaitu Saifuddin Qutuz. Kejayaan Islam pun kembali bersinar. Inilah salah satu kiprah kaum muslimin ketika mereka yakin akan pertolongan Allah dan lurus dalam mentauhidkannya. Sudah pasti Allah akan memenangkan siapapun lawan dan sekuat apapun mereka. Serta kearifan dan kebenaran agama ini pula yang kelak membuat kerajaan-kerajaan Mongolia memeluk Islam dan menuai sejarah gemilang yang tak terlupakan.